Tuhan? Kurang semangat. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita datang ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita.
bersorak-sorai buat Engkau Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu turun atas setiap kami Bapa, lewat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyertai Tuhan, tutup bungkus ibadah kami Tuhan dari pagi hari ini hingga siang nanti Tuhan, dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah Engkau pagari dengan malaikat surga yang Bapa, berikan kami sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Amen. Untuk kami memuji, untuk kami memuliakan nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuka ruang kesaksian. Mungkin ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan selama 1 minggu ini. Saya persilahkan. Baik, kalau belum ada, mungkin kita akan memujikan satu pujian lagi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan. Kita akan pujian Jangan Lelah.
Firman-Mu benar dan Kau besertaku, maka kuat roh dan semangatku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap makna ku percaya.
diizinkan mengalami banyak hal yang mungkin tidak mengenakan buat daging kami bisa berkata bahwa Tuhan, Engkau tetap baik bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih buat teman-teman. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat-sehat? Ya. Doa saya kita semua sehat ya Bapak Ibu ya, bersyukur segala kebaikan Tuhan. Udaranya beberapa waktu ini cukup panas, sangat panas sekali ya. Bahkan malam hari pun saya nggak tahu apakah malam hari di tempat sini atau di atas mungkin dingin ya. Di Salatiga panas, malam hari juga itu panas. Kita tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan. Nah, oh ya, ini sekolah minggu ya. Apa yang ingin saya bagikan, saya sharingkan pagi hari ini, doa saya ini menegur saya secara pribadi dan menguatkan Bapak Ibu. Gitu ya, saya selalu percaya bahwa firman Tuhan itu pedang bermata dua, bahwa bagi saya, bagi yang menyampaikan juga bagi jemaat Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang berkobar bagi Kristus. Lawan kata berkobar, ini saya harus berhati-hati ya, karena nanti bisa salah ngomong jadi berkorban. Berkobar bagi Kristus. Tema yang saya ingin bagikan, sebenarnya ini adalah tema minggu ketiga, tapi saya digerakkan Tuhan untuk bisa menyampaikan ini bagi setiap kita. Tema pagi hari ini adalah berkobar. Berkobar itu ibaratnya seperti api itu ya, yang menyala-nyala dengan hebat. Lawan kata dari berkobar adalah padam atau mati, gitu ya. Berkobar bagi Kristus, menyala-nyala bagi Kristus. Karena gini, kita mencatat orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dia akan bisa menanggung dan cakap menanggung banyak perkara di dalam hidupnya. Amin. Saya ulangi sekali lagi, orang yang memiliki keintiman, orang yang memiliki cinta kepada Tuhan, dia akan cakap menanggung banyak hal di dalam hidupnya. Sekalipun kondisinya tidak baik-baik saja, tapi kalau hatinya penuh dengan cinta akan Tuhan, dia akan kuat menanggung segala perkara. Tapi kalau hatinya padam bagi Tuhan, cara pandangnya, memandang sekelilingnya tidak baik, pernah ketemu seperti orang seperti itu ya, lesu, lemah, nggak bergairah, bahkan tidak punya pengharapan, gitu ya. Ada beberapa kasus seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mari pagi hari kita belajar untuk terus berkobar bagi Kristus, menyala-nyala bagi Tuhan, memiliki semangat bagi Tuhan, memiliki cinta yang kuat bagi Tuhan. Kenapa? Supaya kita bisa terus hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan, kita terus bisa hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekuatannya. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan meletakkan beberapa fondasi. Apa saja yang kita harus kerjakan, apa saja yang kita harus terus lakukan supaya kita terus menyala-nyala bagi Tuhan. Terima kasih. Yang pertama Bapak Ibu, bisa dibagikan selanjutnya kan? Terima kasih. Ya, yang namanya perjalanan hidup tidak selalu menjanjikan kelancaran. Gitu ya. Terkadang ada sedikit, waduh ya gitulah. Ada jeglongan tahu Bapak Ibu? Ya, tiba-tiba keduk gitu ya. Tiba-tiba ada halangan di depan. Ada saja tantangan dan hambatan yang muncul di depannya. Dan juga dalam pelayanan hambatan bisa mengendorkan semangat. Bagaimana semangat pelayanan kita tetap bisa berkobar atau tetap menyala. Nah, pembacaan firman Tuhan itu di dalam 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-11 sampai 21. Mungkin bisa ditampilkan dulu. Ini firman Tuhan ditulis Bapak Ibu kepada Timotius dari Paulus. Timotius diingatkan kembali oleh Rasul Paulus ya Bapak Ibu. Nah, ditampilkan dulu Kak 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-21.
Ini menjadi landasan dari ayat-ayat yang kita akan baca bersama-sama. Berkobar bagi Tuhan. Kita akan baca 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-11 dan 21. Saya rindu mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang bisa membacakan ya Bapak Ibu ya, bergantian. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-11, judul perikopnya adalah pesan penutup. Ya, nanti bisa ditampilkan di depan. Saya ingin kita sama-sama bisa bergantian membacanya. Saya akan membaca ayat yang ke-11. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ada yang ingin membacakan ayat 12? Silakan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang Ya. benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 13 selanjutnya. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah meningkatkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Nah ini dia perintahnya adalah 14. Yang membacakan, kalau tidak saya bacakan. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. 15 ada yang membacakan, silakan. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. 16, silakan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang dan terang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya, 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, dan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 14, silakan. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saya baca ayat 20. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. 21. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman, kasih karunia menyertai kamu. Nah Bapak Ibu, kita akan kembali lagi ini bacaan bagaimana Timotius sebagai murid dari Rasul Paulus diingatkan oleh Rasul Paulus. Hei Timotius, kamu harus terus memelihara iman dalam pertandingan iman. Sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, perikop sebelumnya, Bapak Ibu dijelaskan seperti ini. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Timotius diingatkan sekali lagi. Banyak orang yang menyiksa dirinya memburu kekayaan, gitu ya, sampai akhirnya harus menyiksa. Akar dari segala kejahatan cinta dan sebagainya. Lalu dibahas di sana, Rasulullah berkata seperti ini. Hei manusia Allah, hiduplah dalam ibadah, kesetiaan dan sebagainya. Bagaimana kita terus menjaga hidup kita, hati kita bisa berkobar bagi Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus letakkan dulu dasar yang benar. Mari dilanjutkan. Mengejar hal-hal yang benar. Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saya harus mengulangi sekali lagi, setiap kita harus punya fondasi yang benar. Apa tujuan kita mengikut Tuhan? Itu yang paling penting. Diletakkan dulu fondasi.
kita, Bapak Ibu, telah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal, supaya, perhatikan baik-baik, kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Tujuan kita itu akan menentukan kekuatan kita mengikuti Tuhan. Kalau tujuan kita, orientasi kita ikut Tuhan adalah berkat, tidak mudah kita akan patah. Mengerti maksud saya, Bapak Ibu? Letakkan dulu dasar yang benar, mengejar hal yang benar. Timotius diingatkan di perikop sebelumnya, cinta akan uang akan dan segala kejahatan. Nih, jaga hatimu dari semua itu. Kalau ikut Tuhan harus punya tujuan yang benar, supaya kekuatanmu terus terjaga, supaya cintamu buat Tuhan terus berkobar. Kalau pelayanan harus punya dasar yang benar, karena saya sudah ditebus oleh Tuhan, maka saya mau belajar melayani. Amin. Jadi letakkan dasar yang benar, supaya kita mengejar hal-hal yang benar dengan kekuatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini teguran buat saya juga, buat setiap kita. Mari Bapak Ibu, tujuan kita mengikut Tuhan, supaya kita terus setiap hari disempurnakan, terus dirubah menjadi karakter Kristus di dalam hidup kita. Amin. Kalau tujuan kita adalah berkat, suatu saat kita akan mental, Bapak Ibu. Benar atau tidak? Beberapa kasus sudah membuktikan ikut Tuhan hanya karena lihat dia ganteng pelayanan. Waduh, semangat pelayanan karena mungkin waduh ini cantik sekali. Suatu saat yang seperti itu akan menimpa. Tapi kalau kita mengejar, meletakkan hati kita, Tuhan, hari ini aku hidup, aku ingin menyenangkan hati. Memelihara hidup kita dengan tujuan yang benar, fondasinya benar. Bahwa hidup kita setiap hari harus terus mengalami Tuhan. Amin. Semua orang yang terus bergerak dan mengalami Tuhan pasti mengalami perubahan hidup yang tidak hanya baik, tapi terus bergerak pada peningkatan hidup, berubah karakternya. Makanya cintanya buat Tuhan semakin kuat. Karena apa? Dasarnya benar. Aku ikut Tuhan, aku mengikuti Tuhan karena aku mengasihi Dia. Aku ingin karakter Kristus tampil dalam hidupku. Amin, Bapak Ibu. Mengejar hal yang benar, keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran. Ini bicara tentang bagaimana yang bisa dilihat di luar. Tapi bicara dulu di dalam. Setiap hari kita harus menemukan Tuhan. Penyembahan itu bukan hanya bicara tentang gereja, gedung gereja. Benar nggak teman-teman ya? Tapi penyembahan itu melampaui daripada gedung gereja. Kita bisa saja berkata, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Di sininya mungkin karena kesedihan, bebannya terlalu berat. Tuhan, ini beban itu terlalu berat, aku nggak kuat. Tapi kalau orang yang berkobar bagi Tuhan, dia berkata seperti ini, dengan sayapku ku akan terbang tinggi. Nyanyinya walaupun di sininya pedih, dia akan berkata seperti ini, Tuhan, aku percaya, aku tetap mengasihi Engkau, aku tetap mengikuti Engkau sekalipun kondisinya tidak enak. Itu orang yang berkobar bagi Tuhan. Penyembahan harus jauh melampaui daripada gedung gereja. Penyembahan berbicara tentang, sekali lagi kita terus diingatkan bagaimana kita bersikap setiap hari. Kalau kita tahu itu, maka kita akan mengejar hal-hal yang benar di dalam hidup kita. Timotius terus diingatkan, ayo kejar hal yang benar.
Jangan lagi orientasinya pada berkat, tapi berubahlah terus setiap hari. Kerjakan terus. Kristus yang telah mati bagimu terus diingat dan dikerjakan. Penyembahan harus jauh, bukan hanya sekedar angkat tangan di dalam gereja, gedung gereja, tapi harus jauh terus melampaui daripada gedung gereja. Saya ditegur oleh Tuhan 2 atau 3 hari yang lalu. Saya sedang capek sekali, saya sedang lelah sekali. Anak saya, Bapak Ibu, pulang dari daycare. Dia itu kami titipkan gitu ya. Si Kenan paling kecil itu kami titipkan di daycare. Pulangnya Bapak Ibu, saya tahu persis dia pengen main dengan saya. Dia itu sudah 8 jam di daycare. Paling banter, paling lama dia itu setelah di daycare 4 jam lah dengan kami. Setelah itu jam tidurnya jam berapa. Dia rewel itu bukan apa, dia pengen ngajak saya main. Saya udah capek, saya lelah karena beberapa minggu Bapak Ibu, semua itu terasa terasa harus banyak yang dikerjakan. Memang banyak yang dikerjakan untuk kita. Saya udah berkata, tunggu sebentar ya Ken, gitu ya. Dia udah nyamperin saya, Papa, aja cocok nggak sih dengan bahasa Indonesia. Saya nggak ngerti. Papa, tunggu sebentar ya, habis kita main. Ayo sini mau gitu. Dia udah, saya nggak ngerti sih bahasanya. Dia udah mulai, ayo Papa, mungkin bahasa seperti itu, ayolah kita main gitu. Aku ada seharian di daycare. Saya gitu. Ketika itu dia udah mulai, gitu. Bahasanya mungkin, aku nggak mau main sama saya gitu. Karena ini anak tuh anak cowok gitu yang senangnya sama bapaknya gitu. Dia bulat tuh, saya bulat tahu ya Bapak Ibu ya. Kalau udah bulat itu, wah gitu kita pura-pura, iya gitu lah, seru gitu. Saya itu hampir lepas kendali. Dia mulai, saya datang ke dia, Kenan, tunggu. Saya lalu arah ini, saya nggak malu saksikan. Tangan saya itu nyeblek tahu gak? Apa namanya? Ya itulah, nyeblek pantatnya, karena tidak berbahaya ya Bapak Ibu ya, tidak keras. Terus tunggu dulu, dia tambah keras. Wah, saya bilang 1-2 menit saya harus kerjakan ini, gitu ya. 1-2 menit saya harus kerjakan karena mamanya belum pulang. Sebenarnya saya bisa waktu itu fokus prioritas pada ini, tapi ada pekerjaan lain yang sebenarnya saya bisa sama, tapi saya udah lelah, fisik mental saya berbeda. Tiba-tiba di dalam tangisnya saya bilang, Kena, saya bilang gitu, stop. Apa yang terjadi? Dia kaget. Dia lihat saya. Dia seperti lihat itu bukan bapaknya. Pernah ngalami fase ini? Lalu apa yang terjadi? Dia datang, Papa, dia peluk. Saya nangis di situ. Tuhan bicara dengan aku. Anakku, sama kamu cuma 4 jam. Saya tegur habis-habisan. Pelayanan itu jauh lebih melebihi dari sekedar itu. Nanti maksud saya, letakkan hal yang benar. Saya nangis, saya peluk dia. Nangisnya enggak gitu. Saya bilang maafin Papa. Yuk kita main. Saya tinggalkan pekerjaan. Saya tahu saya lelah, fisik saya lelah, mental saya lagi betul-betul kayak, waduh, ini ya. Saya bilang, Ken, maafin Papa. Saya ambil sepedanya, saya bikinin susu, kita putar kompleks sebentar ya, sambil mamanya. Dia berkata, jauh. Saya belajar tentang artinya pengampunan dan saya. Saya udah marah ya bisa-bisa. Apa yang terjadi? Dia bilang, Pak, dia peluk kaki saya. Ini real, nyata. Padahal udah saya cepat. Lalu Tuhan mengingatkan, pelayanan harus selalu lebih dari sekedar ketemu orang dan mendengarkan. Bukan berarti saya nggak perhatian sama saya sebelumnya, enggak. Tapi posisi waktu itu saya betul-betul lelah.
Saya bilang, Ken, bisa nggak sebentar aja? Karena dia udah bisa diajak komunikasi. Tuhan tegur saya, supaya saya terus membangun karakter Tuhan di dalam hidup saya. Penyembahan harus jauh lebih daripada menyembah. Karakter Kristus itu yang kita kejar di dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Kita kejar setiap hari, Tuhan bentuk aku jadi bejana. Sekalipun kondisinya Tuhan berat buat hatiku saat ini, sekalipun kondisinya tidak jauh lebih baik, tapi bentuk hatiku untuk terus mengasihi. Timotius diingatkan kembali. Timotius, kejarlah hal-hal yang benar. Ini bicara juga tentang bagaimana kita bisa merespon firman dengan benar. Kita tidak boleh pilih-pilih firman sesuai dengan keinginan hati kita. Benar atau tidak? Kalau yang berkat aja, saya senang. Saya nggak bilang Bapak Ibu. Saya dulu senang. Bicara tentang berkat, bicara percepatan, bicara bagaimana lawatan saya senang. Tapi bicara ketika Tuhan menegur hidup saya waktu itu Bapak Ibu, saya rasanya nggak mau dengar. Tapi Tuhan mengingatkan, tidak boleh pilih-pilih makanan. Good. Itu yang membuat terus bergerak. Kita bergerak setiap hari mengejar hal-hal yang benar. Supaya apa? Kita berkobar bagi Tuhan. Cinta kita menyala-nyala bagi Tuhan. Kalau orientasi kita hanya sekedar ingin diberkati Tuhan, percayalah, kalau hidup kita betul dan benar di hadapan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu ajaib buat hidup kita. Amin. Kalau hidup kita betul di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, berkat Tuhan itu tidak pernah lalu bagi hidup kita. Pemeliharaan dan penyertaan Tuhan tidak pernah lalu dalam hidup kita. Pernah lalu? Amin, Bapak Ibu. Tapi kalau hidup kita sembrono, semaunya saja, ya akan ada di situ itu saja. Sama-sama kita mengejar yang namanya hal-hal yang benar. Apa itu hal yang benar? Kristus yang terus tumbuh di dalam hidup kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu, mari sama-sama kita belajar. Yang ke-11 ya, nanti bisa dibagikan. Memfokuskan diri pada pemuasan nafsu dunia, konteks ayat 10, soal cinta akan uang, membuat semangat mengikuti melayani Tuhan menjadi pudar karena motivasinya salah. Gitu ya. Sebaliknya, jika keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih dan kesabaran dan kelembutan menjadi fokus pengejaran kita, maka kita akan semakin bergairah bagi Tuhan. Kalau kita kejar hal yang benar, maka kita akan semakin berkobar bagi Tuhan, menyala bagi Tuhan. Selanjutnya, bertanding dengan benar, ayat yang ke-12. Nah, ada aturan dalam setiap pertandingan untuk ditaati mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Nanti bisa dibaca ayatnya lagi ya Bapak Ibu. Selanjutnya kan, di dalam Bapak Ibu mengikuti Tuhan, kita itu diibaratkan seperti orang yang bertanding. Nah, di dalam pertandingan ini, Paulus mengingatkan bahwa panggilan untuk mengikuti dan melayani Tuhan ada sesuatu yang dimiliki Timotius. Dia sudah berikrar, gitu ya Bapak Ibu. Yang konteksnya tentang Timotius. Jadi, jangan hanya bisa berjanji pada awalnya saja. Jangan hanya bersemangat di awal saja, tetapi masuklah dalam pertandingan. Hadapi semua tantangan dengan cara bertanding yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mungkin bisa semangat di awal, tapi ketika kita masuk dalam pertandingan iman Bapak Ibu, itulah pentingnya kita terus berkobar bagi Tuhan. Supaya ketika kita bertanding di dalamnya Bapak Ibu, ada kekuatan yang baru. Nah, di dalam cara bertanding ini ada prinsip namanya satu. Disiplin. Didisiplin suka atau tidak? Semua atlet Bapak Ibu, semua atlet ya, yang saya ketahui Bapak Ibu, ketika sudah masuk dalam tempat pelatihan khusus, maka hidupnya akan
Didisiplin betul Kak. Jam segini harus apa Bapak Ibu? Harus tidur. Tidak boleh lagi ada yang misalnya mainan HP. Tidak boleh lagi ada yang misalnya jalan ke sana sini. Pokoknya di kamar harus istirahat. Kenapa? Karena jam sekian nanti kamu harus mulai latihan lagi. Bisa dibayangkan kalau kita Bapak Ibu mungkin ya Bapak Ibu ya tidak punya kedisiplinan dalam hidup kita, maka yang ada akan ada amburadul di sana. Nabrak sana, nabrak sini, nabrak sana. Tapi kalau kita sudah disiplin dan mendisiplin diri, maka kita akan punya yang namanya cinta kepada disiplin. Nah, mendisiplin diri itu susah atau tidak? Susah. Kalau mendisiplin orang lain, gampang atau tidak? Kamu harus ikut aturan. Begitu ngomong sama diri sendiri, daging, sudah waktunya tidur, kok masih mainan gadget? Besok ngantuk. Gitu. Daging, ini sudah waktunya berdoa buat Tuhan. Ini mendisiplin. Semua atlet yang betul-betul bertanding di dalamnya, mereka harus punya kedisiplinan. Tanpa kedisiplinan, tidak ada kemenangan. Mari sama-sama kita belajar mendisiplin diri kita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita terus berkorban bagi Tuhan. Kalau gaya hidup kita amburadul, karena hidup saya amburadul, maka kita tidak punya yang namanya cinta yang kuat bagi Tuhan. Pernah ngalamin kurang tidur Bapak Ibu? Kurang tidur dengan sengaja ya? Bukan ya dengan sengaja itu artinya gini, aku pengen begadang. Apa yang terjadi besoknya? Badan kita mungkin akan lemas, ngantuk gitu ya, kurang semangat gitu ya. Tapi kalau kita jam segini memang saya harus tidur, jam segini saya harus belajar, jam segini saya harus lakukan ini, maka yang terjadi keteraturan rohani terjadi di sana, keteraturan hidup terjadi di sana. Mari sama-sama kita bertanding dengan cara yang benar. Salah satu caranya adalah mendisiplin. Supaya apa? Nanti waktu pertandingan kita masuk di dalamnya, kita punya stamina, kita punya yang namanya keteraturan. Yang pertama, mengejar hal yang benar. Yang kedua, bertanding yang benar. Caranya bagaimana? Disiplin dulu. Disiplin. Dan yang ketiga, memelihara sikap yang benar. Ini dimulai dari punya lisan yang benar atau perkataan yang benar. Berapa banyak doa yang tidak terjawab karena gagal dengan omongan sendiri. Pernah ngalami? Itu ya, Tuhan, aku ingin penyertaan-Mu atas pekerjaanku. Tapi beberapa jam kemudian saya minta maaf ya kalau ngomong kasar misalnya gitu. Kurang ajar. Wah, mau segawnya ditambah-tambah meneh. Gitu. Mulai perkataan-perkataan yang negatif. Padahal pagi-pagi doanya apa Bapak Ibu? Tuhan sertai saya dalam pekerjaan. Menjaga lisan terus akan bergerak menjaga sikap yang benar. Sikap yang benar dimulai dengan menghindari hal yang tidak ada gunanya, omongan kosong dan tidak suci. Omongan kosong tahu ya Bapak Ibu ya, yang nggak penting-penting itu loh, yang nggak penting-penting itu. Yesus pernah berkata, dari satu sumber tidak mungkin keluar dua asal. Gitu ya. Hindari omongan kosong dan tidak suci, serta perdebatan yang menimbulkan pertentangan. Kalau memang tidak perlu untuk diomongkan, lebih baik kita menjaga hati dan lisan. Amin. Kalau nggak perlu, nggak usah. Saya udah sering sampaikan teman-teman yang berkawan dengan saya update status itu setahun sekali aja nggak pernah gitu. Karena buat saya kalau mungkin saya sharing firman gitu ya, saya mungkin langsung bagikan ke teman-teman saya.
Tapi bisa dibayangkan bagaimana orang melihat kita, dan saya sudah sering sampaikan. Hari ini ada status rohani, besoknya engkau update status maki-maki. Apa yang terjadi? Orang lihat banyak. Ini orang serius nggak sih? Ini orang serius nggak sih? Besoknya statusnya jadi rohani lagi. 3 hari kemudian statusnya dibaca berita enak. Kalau tidak penting, hindari. Karena dari lisan, dari hati terpancar sikap. Hati kita benar, sikap kita benar. Kan kita tidak mungkin berkata, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Ngerti maksud saya? Tapi ketika firman Tuhan ngomong ampuni, lalu kita tidak ampuni, nggak bisa. Karena lisan selalu terhubung dengan tindakan. Mari Bapak Ibu, kita mulai dengan menghindari omongan yang kosong, yang nggak penting, yang tidak suci. Tidak suci tahu ya Bapak Ibu ya, omongan-omongan yang mengarah ke perkataan yang tidak baik, tidak membangun. Mari kita hindari supaya kita bisa berkobar bagi Tuhan, kita menyala-nyala bagi Tuhan. Selanjutnya, karena omongan kosong dan pertentangan itu rupanya akan membawa beberapa orang akhirnya menyimpang dari iman. Gitu ya. Di tengah-tengah dunia yang sedang muncul banyak perdebatan, kita perlukan kasih karunia Tuhan yang melimpah atas hidup kita. Tuhan pimpin perkataan, pimpin hati, supaya sikap hatiku benar, supaya cintaku akan tetap terjaga. Beberapa perdebatan rumah tangga, termasuk saya, justru karena omongan-omongan yang tidak penting itu terjadi. Contohnya, saya dengan istri beberapa waktu gara-gara hanya masalah sepele, saya dimintai tolong istri saya untuk jemput beberapa barang. Saya itu dengernya Bapak Ibu hanya satu tempat. Saya datang ke satu tempat. Wah, dah beres. Gitu. Aman ya gitu. Oke, terima kasih. Pulangnya dia lihat. Kok iki tok? Sing liyane ndi? Loh, lah yo iki tok. Ya hanya ini aja yang suruh kamu jemput. Suruh ambil. Enggak, tadi kan saya udah bilang di telepon. Enggak, omonganmu enggak seperti itu. Muncullah perdebatan. Wakilnya apa Bapak Ibu? Saya bilang, lain kali kalau ngomong itu yang jelas. Saya sudah jelas. Saya bilang di telepon gitu. Muncul perdebatan. Padahal sebenarnya itu bisa dihindari. Dia dihindari dengan seperti ini Bapak. Aku sorry yang minta maaf ya. Tadi ternyata aku kurang jelas. Pada akhirnya kami seperti itu. Sudah berdebat, lalu apa? Diem-dieman biasanya saya dengan istri. Dia ke sana, saya lewat, pura-pura muda gitu ya. Jangan lewat. Masih diem. Biasanya, Bapak Ibu kalau sudah sore gitu, kami datang makan, ya doa. Kamu doa makan? Enggak, kamu dong. Kamu suaminya kamu. Dia minta makan. Baru disitulah. Kamu mau doa. Itu harusnya nggak seperti ini ya. Kita tuh sia-sia doa. Ini beberapa minggu yang lalu. Hanya gara-gara salah dengar, yang satu bilang sudah A, yang satu dengarnya C. Muncul perdebatan. Nah inilah pentingnya kita terus supaya dipimpin oleh Tuhan, memelihara lisan. Dengan perkataan orang bisa dibangun. Benar Bapak Ibu? Dengan perkataan orang juga bisa dipatahkan semangatnya. Hati-hati. Mari sama-sama supaya hati kita terus menyala-nyala bagi Tuhan. Kita memelihara perkataan. Kita bahkan mencatat hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Ngeri ya Bapak Ibu ya. Hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidah. Makanya pentingnya kita minta Tuhan anugerah mengurangi, anugerah mengurangi. Selanjutnya apakah masih ada? Terima kasih. 3 poin ini Bapak Ibu. Saya berdoa ini menegur saya dan memberkati Bapak Ibu. Supaya kita meletakkan dasar yang benar. Ketika kita hidup mengiring Tuhan, kita terus bisa menjaga cinta.
Memang di dalamnya harus ada doa, kita harus disiplin dalam doa. Tapi pertama kita mengejar yang benar, meletakkan dasar hidup kita. Saya mengikut Tuhan karena saya ingin terus mengalami Kristus di dalam hidup saya. Karakter hidup saya terus diubahkan. Yang kedua, saya mendisiplin hidup saya supaya saya bertanding dalam pertandingan iman dengan benar. Yang ketiga, saya punya sikap hati dan perbuatan yang benar ya. 3 poin ini saya berdoa memberkati saya. Saya ingin menutup sesi. Oma Angel sudah dengar. Minggu saya di sini minggu keberapa ya? Minggu ketiga loh, saya sharingkan ya. Ada satu ibu yang berdoa puluhan tahun, kalau masih ingat kesaksian saya. Puluhan tahun buat anaknya yang sakit sembuh, sakit sembuh. Anak ini belum kenal Tuhan. Lalu Bapak Ibu, saya sharing itu hari ini. Saya sharing itu hari ini. Hari Senin Bapak Ibu, anak ini ketemu saya. Saya datang ke rumah sakit, minta didoakan dan sebagainya ya. Saya doakan seperti itu. Lalu beberapa hari kemudian dia keluar dari rumah sakit. Dia temui saya secara pribadi, anaknya itu. Anak ini bilang seperti ini, Mas, saya itu rindu Mas. Kenapa? Saya rindu ingin dibaptis. Doa ibu ini adalah supaya anak ini mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan dan disembuhkan total. Penantiannya berapa lama? Berpuluh-puluh tahun. Sampai saya harus bilang di minggu ketiga kemarin, ibu ini hampir putus asa. Udah gak kuat lagi Mas, udah gak kuat lagi. Saya bilang, Bu, mari terus bersama-sama kita berdoa. Tuhan itu kalau menjawab luar biasa. Gak ada hujan, gak ada angin. Tiba-tiba anak ini datang ke ibunya. Bu, saya ingin kenal Tuhan. Saya ingin mengasihi Tuhan. Lalu ibu ini telepon saya dengan tangisan. Mas, doa saya puluhan tahun dijawab Tuhan. Puluhan tahun. Dijawab anak saya ingin dibaptis. Hari ini sedang mengikuti katekisasi baptis. Ini prosesnya luar biasa. Dia harus menjaga lisan, dia harus menjadi teladan bagi anak. Dia harus menjaga hidupnya, dia harus mendisiplin. Karena gini Bapak Ibu, ternyata anak ini lihat ibunya, itu yang menyebabkan dia ingin kenal. Dia lihat ibunya, ibu saya ini luar biasa. Bukan hanya pekerja keras, tapi ibu saya ini sikap hidupnya. Bukan kenapa. Dia lihat ibunya, saya pengen kenal Tuhan. Yang ibu saya ini hidupi setiap hari. Puluhan tahun. Itu saya dengar kesaksian ibunya itu. Saya nelpon, terima telepon itu sambil, ini benar Bu? Iya Mas, benar. Saya sampai tanya 3 kali, betul Bu? Iya, datang ke rumah. Akhirnya saya datang ke rumah. Tanya kan, betul sudah mengalami kesembuhan. Betul Mas, Tuhan sudah sembuhkan saya. Dan saya ingin kenal. Tapi di dalam prosesnya tadi, doa ibu ini sangat luar biasa. Mas, saya sudah saksikan minggu ketiga. Saya tuh udah gak pikir lagi sih. Yang saya pengen satu, saya terus mengenal Tuhan yang hidup. Dan anak saya boleh kenal Tuhan yang luar biasa. Akhirnya doa itu dijawab oleh Tuhan. Prosesnya panjang. Tapi ibu ini berkata, Tuhan terima kasih buat proses kemarin. Itu mendewasakan saya. Itu menguatkan saya. Luar biasa Bapak. Saya ini dalam minggu yang sangat menggairahkan secara beberapa bagian dalam hidup saya, memberikan katekisasi dengan anak-anak.
bagaimana mengenal Tuhan, hidup di dalam Kristus. Mari sama-sama kita berkata, Tuhan aku mau menyenangkan. Tuhan aku ingin mengasihi Engkau. Dan Tuhan aku tetap mengasihi Engkau dalam segala hal. Sekalipun tidak baik, sekalipun baik, sekalipun kau mempercayakan berkat yang besar, berkat itu bukan tujuan utama, tapi Engkau. Saya minta pemain musik bisa membantu saya nyanyi lagu itu ya. Tadi ya saya kalau Tuhan itu mau menyenangkan pakai G. Saya itu kalau boleh sebelum mulai saya melatih Bapak Ibu ya, teman-teman gitu di tempat saya secara pribadi yang pelayanan, lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Nggak harus skillful, berarti maksud saya nggak harus skillful, tapi yang terbaik yang bisa. Lakukan yang terbaik yang bisa. Tempat saya itu baru regenerasi, kami baru punya 2 tim. Tim yang kedua anak sekolah minggu sama. Saya bilang ke jemaat Tuhan, mau musiknya sederhana, kita harus tetap bersemangat memuji Tuhan. Cinta kita yang di dalam ini tidak boleh terpengaruh sama yang lain. Jadi kalau ini sudah sangat bagus. Tim kami yang kedua itu, maaf kata ya, mainnya masih pakai reng, pemain bassnya masih pemain drumnya masih sok kadang kecepetan, kadang saya bilang kelambanan. Tapi saya bilang yang di sini gak boleh mempengaruhi sukacita kita dalam beribadah. Amin. Saya bilang sambil terus melayani Tuhan di gedung gereja, latih yang baik. Suatu saat pasti ada Tuhan yang bisa. Kalau tim pertama saya udah lepas, kayak kemarin gitu ya, katanya udah lepas. Kalau tim kedua saya harus dampingi, preng. Karena bisanya gitu, pemain bass dem. Saya bilang nggak apa-apa, suatu saat itu bisa gitu. Main drumnya jangan lelah. Kayak tadi kan Mas aku udah bagus. Di tempat saya tim kedua, jangan tak duk. Itu tim kedua. Saya bilang tim pertama jadi sama seperti kalian proses di sini. Saya bilang sukacita menyembah Tuhan yang tidak boleh tergantung dari musik. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati jadi berjaya untuk hormatmu. Janganlah bangga emas putih. Mari kita sama-sama saya mulai. Tuhan, ku serahkan semua, ku berikan padamu. Kuduskan indah, kudus selalu. Tuhan
Agar kami menyalakanmu. Kami berdoa Tuhan, Kau meluruskan setiap hati kami, meluruskan motivasi kami. Kami mengikuti Kau karena kami dibentuk sekarang menjadi sama seperti Kau. Ajari kami punya dasar yang benar, ajari kami punya kedisiplinan dalam hidup kami, dan kami memelihara perkataan kami supaya sikap kami benar di hadapan Kau dan di hadapan manusia. Hati kami terus menyala-nyala bagi Engkau, tidak sebentar menyala, tidak sebentar bagi Kau, tapi terus Tuhan menyala bagi Kau, terus melayani Kau, terus mengasihi Kau. Semua berkat tidak membuat kami jauh dari Kau, tidak boleh membuat kami jauh dari Kau, karena berkat hanya titipan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyenangkan hati. Terima kasih, kami bersyukur. Murnikan setiap kami dengan kuasa Tuhan. Murnikan kami, bangkitkan semangat jemaat Tuhan di tempat ini untuk terus mengasihi lewat semua badai bergumul, lewat semua hal yang mungkin berat hari ini. Kami berdoa tidak boleh kehilangan cinta kami, tapi terus Tuhan boleh menemukan Tuhan di dalam setiap masalah, di dalam setiap badai. Kami hadir di sana. Terima kasih, kami bersyukur Kau baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak. Saya minta maaf sebelumnya, selalu ya Bapak Ibu ya, kecuali memang kalau ada batasan saya bisa sampai selesai di tempat ini. Saya minta maaf, saya harus kembali ke pelayanan. Saya rindu Bapak Ibu, suatu saat kita bisa beribadah bersama-sama ya Pak ya. Suatu saat entah kapan bisa beribadah, saling mengunjungi yang dari sini bisa melayani kami di sana. Karena tempat kami juga masih sangat sederhana, tapi aku bersyukur kalau Bapak Ibu bisa main di sana, nanti bisa makannya di mewah, mepet sawah. Biasanya kalau di tempat kami itu menunya keluban, ikan asli, itu menu aja gitu ya, sama soto biasanya. Saya menunggu betul nanti kapan-kapan bisa, ya mungkin tidak dalam waktu dekat, jauh gitu ya, bisa mengunjungi kami melayani kami. Tentunya kami akan menyambut dengan sukacita jemaat ini sebagai satu saudara
di dalam Kristus. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Daniel yang telah menyampaikan firman Tuhan. Terberkati oleh firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta dengan kasih Kak Yudhija untuk pimpin doa persembahan. Mari kita serahkan doa. Terima kasih Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih kami berdoa buat persembahan Tuhan, kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan persembahan ini, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima sukacita saya. Tiba saatnya kita akan melihat warta Jumat, bisa ditampilkan. Jumat 6 Oktober 2023, ibadah komsel di tempat Ibu Gunari. Untuk petugas WL-nya Kak Yudhija, firman Tuhan Kak Sipri. Sabtu 7 Oktober 2023, doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu 8 Oktober 2023, ibadah raya di gereja jam setengah 8 pagi. Petugas minggu depan, WL Ibu Juwani, singer Ibu Gunari dan Kak Sipri. Pemain musik untuk pemain keyboard Kak Tata, bass Kak Wahyu, drum Kak Aga, dan gitar Kak Rian. Petugas LCD Kak Fernando. Pelayan perjamuan kudus Kak Rahul dan Bapak Musa. Pelayanan sekolah minggu Kak Geri dan Kak Yudi. Mungkin ada tambahan pengumuman dari Oma Angel. Baik, kalau tidak ada, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa syafaat. Saya minta Kak Lestari untuk doa syafaat. Inilah kami Tuhan, sedikit dari umat-Mu. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan isi hati kami, Engkau tahu Tuhan bencana di mana-mana Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mengampuni orang-orang yang mungkin belum taat kepada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mengampuni Indonesia Tuhan Yesus. Roh jahat Tuhan yang akan mengganggu Indonesia Tuhan, kami sedikit dalam nama Tuhan Yesus. Juga Engkau memberkati Tuhan pemimpin kami Tuhan. Engkau berikan hikmat buat pemimpin kami agar bisa memimpin kami dengan baik Tuhan.
Juga kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus, yang malas Engkau ketuk hatinya Tuhan. Biarlah kursi-kursi yang kosong Tuhan Yesus Engkau penuhi Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami tidak lupa berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan Yesus, Oma Angel dan Oma Rona Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberikan di masa tuanya Tuhan Yesus, Engkau berikan kesehatan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberikan kesabaran buat mengurus kami Tuhan Yesus, jemaat yang ada di gereja ini Tuhan. Juga kami berdoa untuk pelayan Tuhan, biarlah Engkau memberkati Tuhan pelayanan kami, biarlah kami bisa bertumbuh dengan baik Tuhan. Biarlah Engkau memberkati gereja kami, Engkau memberkati jemaat kami Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa bertumbuh dengan Engkau Tuhan. Juga Engkau berkati Tuhan orang-orang yang mungkin belum percaya Engkau Tuhan Yesus. Engkau berikan yang terbaik buat kami Yesus. Engkau berikan jemaat kami untuk taat kepada Engkau, rajin Tuhan ke gereja Tuhan Yesus. Engkau ketuk hati mereka Tuhan yang mungkin belum bisa ke gereja Tuhan Yesus. Biarlah bisa ke gereja dengan rajin Tuhan Yesus. Dan sebentar kami Tuhan akan meninggalkan tempat ini, Engkau memberkati kami Tuhan. Biarlah kami bisa pulang dengan sukacita yang dari Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami membawa berkat yang dari Engkau. Biarlah kami bisa bertemu dengan keluarga kami dengan keadaan selamat Tuhan Yesus. Kita mau doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama berdoa untuk Dewi yang sebentar lagi dalam bulan ini dia akan melahirkan. Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk anak kami Dewi Tuhan. Bapak, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan kasih-Mu untuk Dewi Tuhan. Jamah lembutkan hatinya untuk dia setiap minggu bisa beribadah mencari-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga beribadah, kami juga berdoa Bapak untuk Dewi, Bapak, untuk kelahiran yang normal, sempurna, Kau cukupi semua dana-dana yang dia butuhkan. Kami juga rindu Tuhan Yesus untuk Justin dan Daniel Elena Tuhan, untuk jamah lembutkan hatinya Bapak, untuk dia dapat beribadah mencari-Mu setiap minggunya Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak, kami juga berdoa terus Bapak untuk Oma Tina Tuhan, untuk mata sebelah kanannya Tuhan. Berikan kesembuhan Bapak yang baik Bapak, yang total, sehingga kami percaya mujizat-Mu selalu ada bagi Oma Tina Tuhan. Oma Tina menerima kesembuhan yang daripada Engkau. Untuk juga Bapak, untuk kakinya Bapak, untuk varisesnya Bapak, kami juga minta kesembuhan yang daripada Engkau Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, atas semua kasih-Mu. Kami percaya, kami semua sepakat berdoa, apapun yang kami doakan, mujizat-Mu selalu nyata. Terima kasih. Kami Amin.
kedua tangan kita. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita, memenuhi segala kebutuhan kita, dan juga Tuhan memberikan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Semua jemaat yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita.